Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di acara malam ini di Community Level Up Club. Dan di sesi hari ini kita akan bicara mengenai Your Business and Idea di tahun 2024. Ini kan awal tahun ya, dan tetapi walaupun di awal tahun begini, em, banyak dinamika nih yang terjadi. Dan untuk menghadapi tahun 2024 ini akan lebih baik kalau kita belajar, kita share, dan kita berkomunitas di sini dengan baik untuk bisa memplanningkan bisnis kita supaya bisa performanya lebih baik lagi. Nah, untuk itu sebelum saya mulai, saya akan perkenalkan dulu apa itu iCommunity. Nah, jadi visi dari iCommunity adalah untuk menjadi platform komunitas pebisnis dan profesional yang terbesar di dunia. Dan kita juga punya misi. Yang pertama adalah untuk merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada. Yang kedua untuk menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga adalah untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan masyarakat. Dan tagline kita adalah share network, grow network. Maksudnya apa? Dengan berbagi relasi, kita juga akan mendapatkan rezeki seperti itu. Bukan mendapatkan juga, bahkan rezeki kita akan bertumbuh. Nah, di samping itu kita juga punya tujuan. Yang pertama adalah itu untuk mempersatukan anggota community dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Yang kedua untuk mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota. Yang ketiga untuk menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Dan terakhir adalah untuk membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan referral. Nah, di dalam berkomunitas itu perlu ada yang namanya kode etik untuk menjaga anggota komunitas supaya bisa berkomunitas dengan baik. Nah, untuk itu kita juga punya kode etiknya. Ada 5 kode etik di sini. Yang pertama adalah kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Ini yang orang sering lupa ya, bekerja sama itu penting loh. Yang kedua, kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota, tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Nah, part ini juga jangan lupa ya. Jadi bukan berarti kita tidak boleh jualan, nah tetapi tidak ada cara-caranya lah yang dengan etis. Dan ketiga adalah kami sadar bahwa dengan berbagi relasi maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan nilai baik. Yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, maka kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Nah, itu saja yang teman-teman perlu tahu pada malam hari ini. Itu adalah tujuan, visi, misi, dan itu adalah kode etik. So, selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini. Dan kita akan mulai sesi hari ini dengan sharing-sharing dari Bro Juanda. Nah, Bro Juanda, bagaimana sih apa namanya eh, atmosfer dan bisnis ini di tahun 2024 ini? Nah, silakan. Ya, kalau saya lihat ya Bro, atmosfer dan saya kan ngobrol-ngobrol nih sama pengusaha. Kebetulan tadi juga ada ngobrol sama Deborah tadi ya tentang mengenai edutech gitu. Nah, sebenarnya kalau dilihat ya, kalau edutech ini bukan untuk mengecilkan atau merendahkan semangatnya Deborah gitu ya. Karena kan saya terakhir itu main di edutech ya. Saya waktu itu ngisi prakerja dan segala macam. Memang kalau dilihat dari kita main spesifik di edutech itu lagi sunset bro. Karena beberapa teman saya yang bermain di edutech itu bisa dibilang bisnisnya slow down, bahkan harus mengalami downsizing ya, artinya pengurangan karyawan dan segala macam. Tapi apakah ada yang berhasil? Ya mungkin ada gitu ya, mungkin ada. Tapi mungkin majority-nya sekarang memang lagi berat. Nah, itu dari satu segi spesifik bidang gitu ya. Nah, kalau di secara overall ya menurut pandangan saya ya kita melihat secara makroekonomi gitu ya. Secara makroekonomi ini saya udah mengamati dan ngobrol-ngobrol juga sama rekan-rekan pengusaha khususnya di tahun 2024 ini katanya sih ya bukannya pesimis nih, bukan pesimis, tapi memang mungkin lebih pengetatan-pengetatan gitu ya. Karena ekonomi kita mungkin lagi akan banyak kena hit dari kanan kiri ya. Jadi kemarin
isu pajak, gitu kan. Pajak hiburan dan segala macam jadi 40%, terus di apa diminta ditunda juga sama Pak Luhut gitu ya. Nah, jadi itu dari satu sisi. Nah, sebelum lagi itu juga banyak lagi hal-hal lain yang mungkin akan memicu inflasi, dan kita juga mesti aware dengan perang nih, Bro. Jadi perang di luar sana sekarang sudah lama makin luas ya, mulai dari apa Palestina, Israel, terus kemarin Amerika nyerang Yaman, terus Iran nyerang Irak gitu ya. Nah, jadi itu juga pasti akan mempengaruhi ekonomi di berbagai bidang gitu ya. Nah, jadi menurut saya di 2024 ini kita harus benar-benar aware dalam memilih ataupun melangkah bisnis kita seperti itu, Bro. Oke, thank you. Soal perang itu menarik ya. Jadi, satu hal yang saya belajar adalah begini loh, pada saat perang Rusia dan Ukraina itu terjadi, itu kan terjadi berapa tahun yang lalu ya. Ya. Kita kan nggak kepikir gitu, maksudnya apa efeknya buat kita. Nah, tetapi ternyata Rusia ini adalah salah satu eksportir untuk bahan baku untuk pupuk terbesar di dunia, Hmm. bahkan kita pun beli dari mereka. So, dampaknya adalah dengan adanya perang ini, otomatis supply chain itu jadi terganggu, dan itu berpengaruh terhadap harga beli pupuk kita ke Rusia, dan itu berpengaruh terhadap harga jual pupuk, dan itu berpengaruh terhadap turunan-turunannya tuh. Jadi, betul yang dikatakan tadi Bro Juanda bahwa memang saat ini, kondisinya kurang agak mengkhawatirkan ya, dan kita juga nggak tahu gitu apa dampaknya bagi kita. Nah, ini Ya. ada Bro Edi nih yang hadir. Nah, Bro Ed, nah mungkin boleh jelaskan sedikit tentang apa namanya tentang proyeksi bisnis nih di tahun 2024, terutama yang berhubungan tentang startup. Silakan. Oke, perasaan ini kayaknya Bro Juanda sama apa Bro Ricci nih ya, tapi nggak apa deh, karena sekeluarga sama community ditanya ya harus apa memberikan juga. Kalau dari saya mungkin kalau pertanyaan itu sedikit saya eh, apa tweak sedikit ya. Kalau bahasa startup kan itu di tweaking gitu ya, di pivot dikit. Nah, jadi sebenarnya kalau dari saya ngelihat begini. Coba ya kita bayangkan dari coba kita renungkan sebenarnya dari setiap tahun juga selalu proyeksinya wah masa depan akan susah atau segala macam dan memang kenyataannya begitu. Jadi itu bukan satu hal yang menakutkan. Tapi kalau dilihat dari setiap masa ketemu masa itu selalu banyak opportunity baru dan kalau kita punya mindset entrepreneur kita pasti suka sebenarnya melihat sebuah masa depan. Karena masa depan itu, apalagi perubahan yang secepat ini sebenarnya adalah sebuah opportunity gitu ya. Banyak banget di situ. Dan siapa yang bisa memenangkan itu, yaitu orang-orang yang pastinya sudah belajar, sudah eh, selalu punya mental yang melihat sebuah persoalan itu menjadi sebuah opportunity gitu kan. Nah, mundur 20 tahun lebih, saya jadi pedagang glodok gitu ya, beneran ada di Mangga Dua tuh. Kemudian di situ saya melihat apa ya, coba ya teman-teman datang semua ke Mangga Dua, dan mulai dari bawah sampai atas, itu jualan komputer semua. Di glodok juga sama jualan komputer semua. Kalau minggir ke ITC untuk perempuan-perempuan biasanya, itu yang jualan baju dari bawah sampai atas. Ya itu semua eh, kondisi peperangan tuh di situ gitu. Nah, kita pedagang-pedagang glodok itu, pedagang Bangka Dua, itu udah biasa ketemu yang seperti itu karena setiap hari perang di situ. Gimana caranya supaya kita bisa menonjol gitu ya. Saya teringat waktu eh, saya masih di sana dan masih belum mengerti dunia digital, masih banyak banget ilmu-ilmu tentang marketing dan macam-macam lah. Itu masih cupu gitu ya. Tiba-tiba ada satu
toko entah berantah dari mana, dia bermain di online, walaupun tampilannya itu jelek banget pada saat itu. Ada dua, yang satu mendingan, yang satu jelek. Nah, yang jelek banget ini sampai hari ini dan yang mendingan sampai hari ini itu menangin pasar di situ. Dan kalau saya sebut namanya, mungkin kalian tahu. Satu adalah Enter Komputer, kedua adalah Vira Indo. Saya tidak nge-pro satu dengan yang lain karena kita dulu kesal banget sama mereka. Karena apa? Karena kita bodoh sebenarnya yang kesal sama mereka. Karena kita nggak ngerti gitu. Apa yang mereka lakukan? Mereka posting semua harga, mereka posting semua foto, mereka posting semua price list di situ, dan akhirnya mereka mengambil margin yang kecil sekali di situ pada saat itu. Dan kemudian dia apa? Dia lakukan untuk menarik pelanggan yang luar biasa. Jadi mau dari luar kota dan segala macam. Sampai hari ini mereka yang menjadi leading the market gitu. Menurut saya ya. Nah, jika 2024 dan seterusnya ke depan, kalau kita bisa menggunakan teknologi sebagai salah satu untuk melebarkan usaha kita atau memenangkan usaha kita, itu pasti akan jadi banyak banget ya kesempatan-kesempatan di situ. Dan apalagi ada teknologi sekarang di situ. Nah, di konteksnya dengan startup, semua founder-founder startup itu sekarang lagi bikin gitu ya tentang teknologi. Banyak banget. Semua kalau ditanya lagi bikin startup. Tapi sebenarnya yang mereka lakukan itu tidak membuat terobosan menurut saya kebanyakan. Kenapa? Saya batasin dulu di Indonesia dulu ya. Kenapa? Karena memang resources-nya rada kurang. Nah, untuk membuat sebuah terobosan pasti punya kebutuhan, yaitu kebutuhan tentang network dan pendanaan. Nah, kalau belum ada terobosan yang baru, masih bermain menurut saya masih belum eh, pure tech gitu ya, masih digital mendigitalisasi doang gitu ya, itu akan susah. Tapi kalau membuat sebuah penemuan-penemuan gitu, startup itu kan biasanya harus pikirannya itu maju ya untuk jadi founder dan itu nggak gampang karena melihat situasi yang ada. Nah ini kalau nggak ada terobosan-terobosan itu yang jadi persoalan. Nah tapi apakah nggak bisa bersaing gitu kalau yang jago tweaking di digital gitu ya. Jadi menurut saya itu juga bagus gitu. Itu juga bagus banget. Apa sih misalnya yang paling sederhana ya, segala sesuatu yang belum didigitalisasikan dibuat secara digital. Dan itu mungkin teman-teman semua di sini punya bisnis yang belum memanfaatkan teknologi ataupun sosial media yang sedemikian luar biasa. Yuk belajar di situ, gitu kan. Kalau pesan saya dari eh, untuk sekarang sampai ke depan, yang menurut saya sama aja, mau dari zaman 2000 sampai zaman sekarang, menurut saya sama aja. Yaitu kita nggak usah pusingin apa yang ada di depan sana. Kita fokus sama yang kita mampu dan kita jago. Dan buat itu menjadi jauh lebih baik dengan ikut selalu belajar dan menajamkan eh, pengetahuan kita tentang siapa target market kita. Mungkin itu jawaban saya tentang menghadapi 2024. Dan kalau bicara tentang belajar, bicara tentang penempaan gitu ya di dunia startup. Nah, yang sudah hadir Bro Ricci, ini Foundry Academy keren banget. Eh, jadi dia akan lebih banyak cerita eh, karena sesi hari ini ada dua orang yang luar biasa yaitu Bro Juanda sama Bro Ricci.
dan Thank kita you. bisa banyak belajar. Thank you. Terima kasih. Thank you for inviting. Saya ngikut aja nih, maunya gimana? Nah, thank you ya Bro Edi atas sharingnya. Dan memang betul yang namanya namanya bisnis itu memang kita harus pintar-pintar ya mencari peluang gitu loh. Dan itu kan tadi kembali yang toko komputer yang tadi dia kan melihat dia nggak bisa nih bersaing dengan cara yang itu. Nah, makanya cara dia bersaing adalah dengan cara online. Dan ternyata efeknya adalah begitu di online ya dia malah unggul dan namanya disruption pada saat itu terjadi otomatis akan kita punya lawan. Mungkin kalau teman-teman ingat begitu ada Gojek ada musuhnya kan. Bahkan yang lucu sebetulnya begini loh kalau kita tarik ke belakang ya. Gojek ini kan atau Grab lah. Itu kan dia mendisrupt bisnis model daripada Gokar lah saya bicara. Taksi kan. Dalam hal ini saya sebut merek yaitu adalah Bluebird lah salah satu yang terdisrupt. Nah, dan itu kan sampai pernah hampir berantem atau gimana gitu. Nah, tetapi kalau kita tarik historinya ke belakang, sebetulnya Bluebird pada saat mereka itu berdiri pertama kali, mereka pun mendisrupt taksi-taksi gelap gitu loh. Dan mereka pun sempat berantem di situ. Jadi dulu Bluebird mendisrupt dan sekarang dia didisrupt dengan Gokar. Jadi it's very interesting untuk melihat bisnis seperti ini. So anyway, welcome ya Bro Richie di sini. Thank you sudah join. Mohon maaf saya ambil waktunya tadi untuk sharing-sharing sedikit lah. No worries. Jadi tadi Bro Juanda dan Bro Edi tadi sudah menjelaskan pertanyaannya adalah bagaimana sih proyeksi bisnis di tahun 2024 ini. So, silakan. Terutama dari sisi startupnya. Thank you. Jadi kalau kita ngelihat situasi sekarang kan orang-orang tuh masih banyak ngomongin ya soal tech winter gitu. Kita tahu tech winter ini tuh masih orang-orang masih akan berjalan gitu ya, tapi it should be finish very very soon gitu ya. Jadi justru di saat-saat seperti ini teman-teman mesti bisa nunjukin bahwa emang bisnisnya kalian itu real, oke? Ada performance-nya, ada traction-nya. Kenapa? Kalau enggak, investor nggak akan nengok nanti. Goalnya kalian kan salah satunya ini kalau kita ngomongin mau cari pendanaan salah satunya. Startup pun sekarang mesti ngeliat bahwa kayak nggak cukup cuman jualan ide doang. Nggak cukup cuma sekedar kayak oke, saya punya ide begini, saya punya materinya seperti ini. Jadi ya mesti coba dipikirin kira-kira kalian mau membuat startup ini penjualannya baik, customer review juga bagus, engagement juga bagus sehingga sales kalian naik. Itu kan lebih mempermudah kalian bukan cuma buat cari investor sebetulnya. Itu juga buat bisnis kalian sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk melihat bahwa gimana kalian punya network sebenarnya. Kalian mesti mulai cari, oke? Ngembangin network bukan cuma sekedar sesama pengusaha, bukan cuma sekedar sama customer, tapi kan juga mesti cari investor itu pada kumpul di mana sih? Sehingga kalian juga mulai punya mindset kayak oh ternyata tuh kalau mau ngelola bisnis tuh kayak gini ya gitu. Kalian juga coba ngeliat dari sisi investor, oh menurut mereka ngelola perusahaan, ngelola startup tuh kayak gini loh. Dan hal-hal itu yang sebenarnya teman-teman bisa pelajari. Saya sampai situ dulu deh, kan biar diskusi lebih enak nih. Saya nggak mau jawabnya panjang-panjang gitu. Mendingan kita sambil diskusi, lebih enak. Oke, thank you. Dan itu ada 2 tips yang menarik sekali. Jadi kita bicara tentang kelebihan dan keunggulan, dan yang kedua adalah kita bicara tentang networking kan. Nah, oh ya teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan ya bisa tuliskan di kolom chat. Oh di sini sudah ada yang tanya nih. Lebih baik konvensional business that makes profit apa startup yang burning money tapi nggak tahu kapan profit? Mendingan yang mana nih? Kalau ditanya, Ya. kalau ditanya kayak gitu, saya lebih prefer konvensional. Why? Honestly. Why? Karena at the end kita investor, kita mau tahu uang kita kapan balik kok. Bukan cuma sekedar kayak oh ini bisa multiplikasinya gini. Kan kita di tim kan juga ada yang evaluator kan. Kita bisa lihat ini kayaknya bakal burning aja kepanjangan, nggak kemana-mana. Atau memang sebenarnya ini kita investasi untuk masa depan. Kan ketika kita startup, investment ke startup, itu kan kita invest to the future sebetulnya. Ada resiko di masa depan yang menurut kita ini menarik atau manageable untuk diambil gitu ya resikonya, maka kita invest. Tapi apakah berarti conventional business nggak punya kesempatan buat pendanaan? Kita di Foundry, within our network, kita juga ada kok
perusahaan, ada investor-investor yang juga memberikan pendanaan ke conventional business. Saya pribadi ada nginvest juga ke conventional business, to the coffee shop, B2B dan juga B2C gitu. Kenapa? Karena kita lihat ya mungkin yang kita mau nyari yang kayak gitu. So menurut saya sebetulnya agak nggak fair sih kalau dibandingin konvensional sama yang startup. Karena kan cara mereka ngejalanin bisnis modelnya dan juga exitnya agak berbeda. Cuman if we see it business to business dan dengan situasi saat ini, at least kalau kalian bikin yang konvensional, pasti cash flow-nya, money comes in-nya lebih kelihatan, lebih clear dibandingkan startup yang mungkin burning-nya lebih banyak. Kurang lebih seperti itu. Oke, Oke, Pak, boleh silakan. tanya lagi nggak? Boleh. Feel free. Free. Seberapa banyak traction sih sebenarnya yang harus kita punya terlebih dahulu? Kayak seberapa banyak user, seberapa banyak revenue sebelum kita step up to venture capital gitu. Sebelum kita ke angel investor gitu. Kan kalau zaman dulu kayaknya ide doang mereka juga dapat uang gitu. Betul. Zaman Kayaknya itu sudah lewat gitu kali ya. jualan kecap aja cukup gitu ya. Yes, kayak kalau sekarang gimana? Kita nggak bisa bikin satu standar bahwa misalnya contoh, user yang banyak itu atau user minimumnya adalah misalkan 10.000 user. Itu sebagai standar patokan misalnya, nggak bisa begitu. Kenapa? Karena in some businesses, kalau misalnya kamu ternyata bisnisnya B2B, misalnya, kan jumlah kliennya mungkin nggak sebanyak yang direct ke consumer, kan gitu. Jadi sebenarnya yang dievaluasi adalah satu, progress growth-nya sebetulnya. Maksudnya begini, dalam 1 bulan, kau bisa dapetin 100 konsumen misalnya. Di bulan kedua, jadi berapa? Apakah jadi 200? Berarti means kamu berhasil menarik hampir 2 kali lipat. Apakah jadi justru 400? Ternyata, 4 kali lipat growth-nya. Atau dari 100 cuma jadi 150? Misalnya. Jadi growth itu juga yang kita evaluasi kan. Untuk ngeliat kayak, ini bertumbuhnya kayak gimana. Yang kedua, sebenarnya kan nggak harus selalu dari jualan. Traction ini juga bisa lihat dari apakah ada orang lain yang mungkin pengen kerja sama kamu. Dikasih lihat nih, company kamu, company-nya Deborah ternyata udah signing MOU dengan PT mana misalnya. Tapi PT-nya PT yang jelas ya. PT yang bukan PT PT abal-abal gitu. Sehingga nunjukin apa? Ngasih lihat bahwa kayak, ternyata ada orang lain loh yang percaya sama ide kamu with your business. Sehingga itu lebih clear ya. Jadi ada orang lain yang percaya sama kamu juga. Traction apa lagi? Penambahan, misalnya contoh penambahan tim. Means berarti ada orang-orang yang mungkin juga percaya sama kamu dan mau support kamu misalkan. Kan itu juga bisa. Jadi traction itu nggak selalu sales. Oke? Partnership, ya kan berapa banyak partner yang berhasil kamu tarik, ada berapa orang lain atau team members yang kamu hire misalkan, tapi kayaknya gajinya nggak dibayar tinggi-tinggi tapi mau join, ya kan itu juga bisa dihitung sebagai traction juga kan, bahwa kayak berarti ada orang lain yang believe sama kamu. Ketemu sama investor, nggak semuanya harus kayak di depan mata mesti kayak full investment misalkan, tapi juga kayak ada yang ngeliatnya, saya nggak apa-apa kok kalau produk kamu juga masih belum tajam, saya komit, saya nginvest untuk kamu finalize, kamu punya MVP misalkan, ngepertajam produk kamu supaya kamu bisa jualan. Contohnya seperti itu. Oke. Kalau menurut Pak Ricci gimana dengan solo founder? Kan banyak visi yang prefer untuk 2 founder atau 3 founder gitu. Tapi in the end of the day ketika mungkin kita baru ketemu atau kita tidak berteman lama atau kita berhubungannya hanya tentang bisnis saja, di luar bisnis kita nggak berhubungan, itu kan dari pengalaman saya itu juga nggak bagus gitu. Kita maksain buat punya 2 founder, maksain buat punya 3 founder gitu, meskipun baru kenal nggak apa-apa. Yang penting dia tekstaknya mungkin dibutuhkan atau dia juga mau join sama tim kita meskipun misalnya gajinya sedikit, misalnya cuma dibayar saham atau kayak ketika kita coba hal-hal seperti itu dan it didn't work, will the VC or investor still interested in like
solo Ya, founder. Mungkin dia punya tim, tapi timnya ya udah tim yang kerja sama dia gitu. Mungkin ya possible kok. Kita possible. ada beberapa yang kayak gitu. Kita ada beberapa yang kayak gitu kok. Investment di Kejora itu ada yang memang kita invest ke solo founder. Cuman kita at the end kita juga ngebantu buat hiring. Kita bantu cariin teman tandemnya siapa sih yang bisa jadi CFO-nya atau CMO-nya atau chief commercial-nya misalnya buat ngebantuin. Kenapa? Karena menurut kita kalau kamu jadi solo founder itu posisinya pasti akan lebih banyak ngegas terus gitu. Karena kan kamu Ngegas solo terus itu founder apa? nih. Ngegas terus berarti ya kamu akan ada ide apa, kamu eksekusi terus modelannya. Tapi kamu nggak punya partner yang tandem untuk mikirin kayak sebenarnya ini ide gue benar apa enggak ya gitu. Ini sebenarnya masuk akal apa enggak. Makanya bukan berarti solo founder nggak bisa dapat pendanaan. Bisa, tapi akan lebih baik kalau ada dua co-founder kan ibaratnya. Satu CEO-nya, satu CTO-nya misalkan. Yang satu mikirin bisnis, yang satu mikirin produk. Jadi saling ada gas dan remnya. Untuk ngeliat, waduh nggak bisa, kalau produk ini nih konsumen nggak akan pakai gitu. Enggak, gue percaya ini pasti bagus gitu. Kan ada berantemnya kan di situ. Gitu. Nah itu sebenarnya yang jadi baik, kenapa? Karena ada evaluasinya, ada teman tandemnya. Tadi saya habis recording podcast, saya bilang, kadang-kadang bagus untuk cari partner yang beda sudut pandang. Visinya sama, oke, tujuannya sama gitu ya, tapi mungkin cara pengalaman background-nya agak berbeda, sehingga bukan orang buta nonton orang buta gitu. Sama-sama jalan aja gitu, tapi ada diskusinya, ada evaluasinya. Kalau misalnya co-foundernya adalah seseorang yang misalnya cuma kita kasih 5% saham gitu, itu masuk Ya, akal nggak di mata investor? di investor bisa jadi dia sebenarnya bukan sebagai co-founder, tapi dia karyawan intinya mungkin key person misalkan. Jadi pemain inti lah, bisa aja sebenarnya. Misalnya contoh nih struktur saham, kamu sebelumnya 100%. Kamu ajak orang misalnya ada 2. Jadi co-founder kamu misalnya, tapi saham dia 5-5 gitu. 5 bisa gitu. Ya bisa juga. Tapi kan baik lagi, ini kan namanya bisnis ya. Kan negosiasi. Bisa jadi orang tersebut kalau emang ada yang mau 5%, berarti kamu 90 kan? Ya berarti kan ketika investor ngobrol, investor tahu, oh berarti saya ngobrolnya sama Deborah aja. Tapi 2 co-founder yang tadi yang dapat 5% itu juga tetap ditanya. Tapi yang benar-benar dievaluasi dan dihitung kan sebenarnya kamu, karena kamu pemegang saham mayoritas kok. Ya. Karena Gitu. kalau kita kasih terlalu banyak kan, ketika ada investor, ketika ada visi stage 1, 2, 3, itu kan akan dilute. Ya nggak? Dilute. Betul. Dan Ya, kita akan jadi sangat sedikit gitu. Betul. Nah, pertanyaannya gini. Kalau misalnya kamu aja ke dilute, kamu kan 90%. Mereka 5% nih. Investor masuk. Mereka ke dilute-nya lebih banyak daripada kamu. Biasanya kan kalau technical gajinya lebih banyak. Technical gajinya lebih banyak. Meskipun sahamnya lebih sedikit, ya kan? Saham bisa jadi, tergantung, it's a part of the negotiations kan. Tapi gini, pointer saya lebih kepada, in the end ketika ada investor masuk, semua pihak akan ke dilusi. Oke? Pasti akan kena. Pointernya bukan soal dilusinya. Pointernya lebih kepada, kalau saham mereka ke dilusi, anggaplah dari 90 terus 5%, 5%. Investor masuk 20%, misalnya. Kan pro rata dong dibagi. Anggaplah dihitung-hitung, saham mereka tinggal 2%. Pertanyaannya, mereka masih mau kerja nggak? Yang benar apa nggak? Dia nggak dikasih saham aja mau kerja. Iya, iya. Oh iya, makanya itu yang dievaluasi kan. Jangan-jangan mereka cuma tinggal 2%, mereka ngerasa kayak, ya kerja nggak usah terlalu gimana banget lah, Mungkin saham ada juga nggak gede-gede amat. vested stock. Ketika Ya, kamu stay di vesting period perusahaan kan. ini selama 3 tahun, maybe Ya, kita akan tambahin jatah saham kamu gitu. bisa, tapi kan kamu mesti negosiasi sama saya sebagai investor misalnya. Oh gitu ya. Saya mau kasih apa enggak sahamnya? Karena kan kecuali bisa jadi, oke nih vesting 3 tahun misalnya, tapi ngambilnya dari sahamnya porsinya kamu, bukan dari kita sebagai Nggak company. masalah sih. Nggak masalah, bisa juga kayak gitu kan. Jadi Ya. ways-nya banyak, tapi yang penting adalah dinegosiasi prosesnya seperti apa. Is it fair?
buat yang lain atau tidak. Karena Indian kan ini kita perusahaan mau jalan, bukan cuma soal punyaan saham kan. Punya saham gede tapi Yes, perusahaan nggak kemana-mana sama aja. yes. Oke, sorry ya, Mungkin yang lainnya Richard gantian ya. ya. Jadi thank you. Itu pertanyaannya apa namanya panjang banget ya. Diterusin nanti bisa Enggak kosong. apa-apa. So anyway, Alhamdulillah. Ya, Mas masalahnya Bro, terus Mas Bro hari ini. masalahnya yang lain ada yang nanya. boleh. Oh, ini ada Ayo. yang nanya. Bagaimana caranya agar bisnis tetap lancar tanpa terpengaruh oleh kondisi politik, terutama musim pemilu nih. Nah, Well, tergantung ya kamu ada di sektor mana ya. Cuman kalau saya ngeliat beberapa teman-teman yang di industri startup, politik ada atau tidak sih tetap jalan sih. Nggak ada yang kayak, oh berarti kita politik kita mesti ngerem dulu gitu-gitu. Nggak juga. Karena nggak ngeliat yang kayak gini. Politik yang saat ini juga kan situasinya tidak se-complicated yang sebelumnya gitu. Nggak dalam tanda petik rusuh gitu ya. Itu lebih aman gitu. Makanya menurut saya kayak ada atau tidak dengan situasi sekarang sih jalan aja gitu. Nggak usah pusing politik lah. Bisnis kok sambil jalan. apalagi kalau digital marketing ya, itu justru saatnya Oh, panen sekarang. kalau digital marketing mah panen Kalau banget. kalau Digital bisnisnya marketing, cetakan, percetakan tuh. Waduh, cetakan panen. itu mah udah nggak usah mikirin siapa milih siapa gitu. Yang penting duit masuk terus kan, Yang order penting masuk terus Cetaknya di ke gua gitu print. ya Bro ya. yang penting cetaknya Betul. di gua. Iya betul kan, gitu. Oke. Jadi Oke. kalau saya boleh memberikan konteks pertanyaan saya ya, itu Oke, jadi thank you. ini ada ya misalkan ada dua jenis usaha gitu, ada yang usaha yang langsung ke consumer kan business to consumer, ada yang business to business. Jadi misalkan yang consumer itu yang retail lah, yang barang gitu kan. Oke, Yang ada oke. business to business itu yang jasa gitu kan. Nah ini apakah kedua jenis bisnis ini berbeda pendekatannya di tengah musim pemilu ini? Karena kadang-kadang kalau investor itu kalau lagi musim pemilu kan suka wait and see kan. Nah jadi kalau yang bisnis to bisnis mungkin agak terganggu, tapi kalau yang consumer mungkin tidak, atau sebaliknya bagaimana itu kajiannya? Boleh tahu di bisnis tadi dengan Pak siapa, maaf? Yang mana ya bapaknya tadi? Aku coba. Pak Arjo. Pak Arjo. Oh, Pak Arjo. Oke. Ya, Pak Arjo Mas. boleh tahu Pak Arjo bisnisnya apa tapi? Itu tadi saya beri dua case kan. Jadi ada satu kategori retail, ada satu kategori jasa gitu. Nah, Ya, apakah retailnya apa? pendekatannya itu berbeda di antara dua jenis bisnis ini untuk atau situasi di mana sedang adanya pemilu ini, atau sama aja? Karena tadi saya bilang kan, kalau investor kalau lagi pemilu itu kadang-kadang wait and see gitu. Apakah berbeda? Kalau misalkan kalau yang retail gas aja, atau kalau yang jasa tunggu, atau sebaliknya, atau gimana gitu? Ya, ini yang saya mau tanya. Retailnya itu, Pak Arjo, retailnya apa ya? Dan yang jasa itu bisnisnya apa? Retailnya itu ya mungkin bisa umum lah. Jadi mungkin ada kalau yang pemilu ini mungkin bisa memanfaatkan jualan spanduk misalkan, atau tadi yang contohnya digital kan, spanduknya dalam bentuk banner di website mana gitu atau gimana gitu, yang gitu-gitu. Oke. Jadi kalau saya coba jawab begini. Nggak bisa saya men-state bahwa B2B struggling karena lagi politik atau B2C thriving karena lagi politik gitu. Kalau kita ngomongin dari sudut pandang ekonomi, yang ditunjukkan bahwa justru daya beli masyarakat semakin naik. Jadi tingkat konsumsi dan konsumtifnya itu makin tinggi. Berarti kan B2C-nya naik nih gitu. Tapi kan bukan berarti B2B-nya enggak. Dengan situasi politik sekarang, makanya tadi saya tanya jasa apa? Ya kan, kalau misalnya kayak tadi kan bahas sama Bro Antoni sama Bro Juanda kan, kalau bisnis jasa digital marketing, caleg-caleg mah ditawarin bikin jasa promosi dan sebagainya meledak. Tapi mungkin jasa-jasa yang lainnya jujur ya akan, karena tadi saya tanya kan Bang, ini retail kayak gimana nih gitu. Ya. Kalau dari sisi spesifik bidang sih benar ke betul. Tapi karena, gini kan ya, jadi retail yang saya maksud ini lebih kepada masyarakat menengah ke bawah yang daya belinya terbatas, karena kan katanya ini karena gara-gara sekarang gampang pinjol kan, terus jadi duitnya dipakai buat di online, duit itu tidak berputar. Jadi
kecenderungan orang kalau punya duit menengah ke bawah itu dipakai buat judi online, bukan buat beli barang-barang Betul. suatu barang apa gitu. Oke. Kalau saya gini, saya ngomong, oke, background saya di marketing. Oke. Saya as a lecturer, saya dosen di Prasmo, ngajar soal marketing. Saya salah satu orang yang saya nggak believe bahwa namanya brand itu nggak punya posisi atau nggak punya tempat buat konsumennya. A good product, a good brand, pasti ketemu marketnya. Gitu. Kalau enggak, gitu ya, terlepas situasi apapun, mau lagi politik, mau lagi COVID misalkan, they will find their way. Gitu. Jadi menurut saya, politik itu bukan jadi salah satu alasan atau hambatan kayak, oh kayaknya investor wait and see nih. Betul, ada benarnya beberapa investor mungkin dia, ada saya nggak mau invest deh, saya nunggu dulu nanti gitu. Terkait hasil politik kenapa? Satu misalkan, oh karena investornya skala besar. Jadi orang-orang yang misalkan di level konglomerasi misalnya, karena ya saya mesti nunggu siapa presidennya karena nanti ada arrangement atau apa, saya mesti ngatur dulu dan sebagainya. Jadi saya wait and see, bisa kayak gitu. Tapi kalau investor itu mungkin justru sekarang posisinya, ya udah saya push aja. Mumpung lagi situasi mungkin nggak menentu, ada orang yang jual rendah, misalkan karena, wah nggak mantap nih kayaknya nih, ya udah deh, saya coba lepas saya deh, siapa tahu bisa dapat exit. Investor masuk, bisa jadi kan kayak gitu. Jadi eh, maaf, tapi sebelumnya gini, saya minta maaf dulu kalau bisa jawabannya agak ngambang, karena jujur saya juga berusaha untuk kayak ngepertajam nih dari pertanyaannya, karena emang nggak bisa di generalisir Nggak bisa gitu dengan pukul rata. situasi sekarang gitu. Mungkin Ya, langsung berarti ke memang itu. masing-masing punya ini sendiri-sendiri ya, treatment Betul, sendiri-sendiri ya. Masalahnya betul Pak Jo. produknya ini lebih kepada khalayak umum yang dimana lebih banyak kan kalau orang-orang Indonesia itu kan menengah ke bawah. Jadi apapun yang Ya. mereka butuhkan, ya istilahnya lu jual belilah gitu. Jadi tidak ada Ya. yang spesifik apa sekarang kayak Betul. produk atau kasur atau apa tidak ada gitu. Ya. Iya, konsumsi naik kok, daya beli naik. Kalaupun mereka pinjolnya itu pinjolnya buat konsumtif. Ya. Thank you. Oke, thank you ya Pak Arjo. Ini ada, silakan nanti kalau mau lanjut lagi, ini ada pertanyaan lagi nih. Pak, saya punya, ini Pak Panji atau mau langsung aja dibacain? Boleh langsung aja, live aja kita. Silakan Pak Panji. Halo Pak Panji? Masih ke mute ya? Iya. Oh, mikir Mika. usah. Jadi Oke. saya punya bisnis startup yang bergerak di bidang jasa pengadaan barang merchandise yang menyalurkan produk dari UMKM ke pelanggan B2C, B2B, and B2G. Nah, Ya. gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan klien terus-menerus dan sustainable? Nah, Oke. Jadi ini saya nangkap sih. Ada beberapa juga yang ini kan pengadaannya, ya. Jadi prinsipnya berarti saya nggak bayanginnya Pak Panji ini sebagai broker perantara. Ya, maksudnya ini benarkan ya kalau salah. Oke Pak Panji berarti sebagai perantara. Challenges-nya buat yang sebagai perantara dan broker adalah marginnya tipis. Kecuali memang kamu punya power untuk kayak bisa negosiasi dengan si pemilik produk, marginnya ngambil dari mereka, terus kemudian waktu dijual, marginnya juga jadi double, ibaratnya gitu. Karena sebagai jasa brokerage-nya, ya kan, kemudian diambil dari nilai transaksinya, ditambah dari berhasil negosiasi dengan produk yang si vendornya Pak Panji, merchandise-nya, sehingga dapat harga bagus gitu ya. Jadi marginnya di situ. Gimana caranya supaya bisa sustainable? Karena sebagai marketplace atau sebagai broker, maka jelas satu pilihannya mesti banyak. Jadi kalau misalkan pilihannya sudah lebih banyak, kualitasnya sudah lebih terkontrol, maka itu akan lebih ngebantu tuh penjualan produk-produknya akan lebih mudah. Kenapa? Karena kalau B2B atau B2G, mereka kan biasa ada proses tendernya, gitu. Pilihannya mesti banyak, sehingga dan dalam proses tender dengan B2G, kan itu biasa mereka harus refresh per 2 tahun itu harus ganti vendor. Jadi itu pun juga termasuk juga ganti produk.
Nah, kalau pilihannya banyak kan sebenarnya akan lebih enak. Sustainability dari marketplace itu harus bisa men-serve kedua sisi. Karena sebagai broker itu kamu harus nyenengin si pembelinya atau si buyer-nya, sama sisi yang satunya adalah si penyedianya, si merchandiser-nya. Kenapa? Jangan sampai dia udah taruh di tempat kamu, tapi kok produk saya kok nggak kejual-jual ya, gitu. Atau yang di B2G atau B2B-nya ketika mereka beli, mereka lihat kok ternyata kualitasnya nggak bagus ya. Nah, itu nggak akan sustainable. Karena kamu harus kontrol di dua sisi sebagai broker. Kurang lebih itu. Semoga menjawab ya, Pak Panji. Cukup menjawab Pak Panji. Oke, thank you. Oke, nah ini ada next lagi. Jadi Bu Feni mau langsung live aja? Boleh nih kalau bisa, Bu Feni. Iya, soalnya kalau orang ngomong sama ngetik biasanya kadang Betul, tanyanya beda. gimana? Beda pertanyaan. Iya, selamat malam Pak Riji. Selamat malam Malam. semua. Saya bidangnya fashion designer. Saya ini lagi bangun startup digital yang berbasis AI, dan itu saya melihat bahwa dari saya amati ya, banyak startup digital itu hanya digitalisasi tanpa menguasai bisnis yang mau digitalisasi itu, Pak. Menurut saya ada kekurangannya karena mereka nggak bisa mewakili. Oh, ini harusnya pakai program ini, itu bisa algoritma ini dan sebagainya. Menurut Pak Riji bagaimana? Oke, ini terkait soal mendigitalisasikan ya. Iya. Betul nggak sih? Conventional business ya. Kayak gini, saya melihat bahwa dari beberapa aplikasi yang pakai AI itu, saya melihat ini harusnya dengan hitungan seperti ini dia keliru, algoritmanya salah. Seperti membuat robotik ya, saya melihat ini harusnya bentuknya enggak kayak gini, karena saya pengalaman banyak di fashion, tapi background saya IT. Saya suka di AI, jadi saya belajar lagi soal AI itu untuk mewujudkan itu aplikasi itu. Oke, jadi dalam hal ini ya kadang-kadang memang kan itu jadi salah satu PR di mana kita mencoba mendigitalisasikan conventional business gitu. Karena kita tahu hype-nya seperti apa, kalau misalnya ngubah bisnis seolah-olah kalau jadi mode startup itu pertumbuhannya jadi lebih cepat gitu. Kan tapi namanya adaptasi itu nggak mudah gitu. Dari perusahaan yang misalnya contoh, oh kita udah biasa, paling sederhana nih contoh, saya kasih contoh bisnis UKM ya. Jadi di Foundry kita ada bantu salah satu bank lewat program akselerasi UKM-nya. Yang jadi tantangan adalah mengkonversi mereka dari yang bahkan sebelumnya itu masih manual pakai kertas, ya catat-catatannya, oke transaksinya, oke pakai buku akuntansi juga masih coret-coretan, termasuk juga inventorinya di gudang itu semua masih basisnya kertas. Itu juga jadi challenge. Kenapa? Karena ketika kita ngasih teknologi yang terlalu bagus pun mereka nggak ngerti. Makanya kadang-kadang teknologi itu sebetulnya, apalagi tadi Bu Feni juga bilang, Bu Feni sebenarnya background-nya IT. Untuk mendigitalisasikan itu sebenarnya akan jadi lebih baik ketika si IT-nya atau si konsultannya misalnya, itu mereka mesti ngerti bisnis prosesnya dulu, termasuk di lapangan kejadiannya kayak gimana. Baru dia bisa memberikan rekomendasi yang tepat untuk ngebantu prosesnya kayak gimana. Kalau nggak kemana-mana. Susah. Mau dikasih aplikasi yang bagus, mau dikasih bilangnya pakai AI dan sebagainya, bisa jadi cuma dapat kerennya doang, tapi bisnisnya nggak kemana-mana. Itu yang jadi kendala. Mendingan bisnisnya masih manual, tapi jalan sebagaimana mestinya, dibandingkan ketika dipakai teknologi, komunikasi jadi susah, ya kan? Karyawannya disuruh pakai aplikasi, tapi bingung, nggak mau, dan sebagainya, ya udah nggak kemana-mana, akhirnya bisnis jadi ribet. Makanya itu yang perlu disusun kembali. Jadi, apakah bisa digitalisasi? Bisa, tapi perlu proses, dan akan lebih cepat ketika
yang mendigitalisasikan itu memang ngerti in real life conventional bisnisnya itu prosesnya gimana. Semoga menjawab, Bu Feni. Gini Pak, ini aslinya awalnya saya nggak ngerti soal startup atau AI, tapi saya waktu kuliah kan suka di AI. Saya merasa bahwa customer saya bisnis fashion itu sejak 2001. Jadi saya merasa bahwa ini ada kelemahan yang bisa dibuat AI dengan membuat foto computer vision, dia bisa melihat ukuran dengan tepat. Karena selama ini customer saya ini agak rancu untuk kasih ukuran. Oke, tapi maksud saya udah dicoba belum Bu Feni? Kalau kayak gini karena kalau ada ide tapi nggak dieksekusin, kita nggak tahu itu benar bisa diterima apa enggak. Apakah udah dicoba atau belum? Belum. Ini lagi apa ya? Siapkan. Ini kan saya masuk ke hyper custom untuk wedding. Kan VP saya awalnya wedding dulu, tapi saya masukkan ke ini outkutu. Jadi maksudnya ke seninya Pak Ricci. Oke. Jadi Itu menurut tapi saya sih perlu saran saya ya. diperjelas dulu Bu Feni mau men-solve masalah apa. Jadi pilih salah satu, jangan yang saya ada di sini, saya pengen coba di sini, pengen coba di sini. Coba pilih salah satu aja. Masalah apa yang mau coba di-solve? Itu yang pertama. Yang kedua, langsung bikin produknya, langsung bikin aplikasinya buat dites. Karena nanti sambil jalan pasti akan berubah juga. Apa yang kita hipotesain di awal, kayaknya kita mau gini, itu biasa ujungnya akan beda. Jadi makanya mesti berani ngetes. Langsung. Iya, Gitu. ini Ngobrol. buat gimana? Lagi buat UI UX-nya. Oke. Untuk di survei lagi. Oke, biasanya kalau kalau di startup kalau di program akselerator ya, biasanya itu 3 minggu udah ke konsumen. Jadi dengan desain yang Figma UI UX misalkan, udah langsung dites ke konsumen. Ini suka apa enggak, yang bikin bingung seperti apa. Jadi bukan kayak nunggu ya dah nanti saya cari programmer dulu jalan nanti 3 bulan baru ngetes. Bisa jadi udah terlambat, udah kebuang waktunya sayang. Jadi mendingan langsung ngetes per 3 minggu, evaluasi sampai akhirnya nanti dalam minggu ke-5 atau minggu ke-6 ya udah jadi prototypingnya, kalau lebih seperti itu. Tapi saya pengen bootstrap Pak Ricci. Jadi saya dengan menjual menjual gaun-gaun ini. Nggak apa-apa, bootstrap nggak apa-apa. Cuma maksudnya idenya tadi mesti dieksekusi, dicoba di market. Kalau nggak cuma jadi ide nggak kemana-mana nanti. Iya betul. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Nah, tadi kan pertanyaan Bu Feni bagus banget ya. Nah, mungkin Bro Ricci bisa jelaskan ya, di mana tempat untuk Bu Feni belajar atau praktek nih tentang hal-hal seperti ini. Mungkin bisa jelaskan tentang Foundry. Silakan. Oke. Thank you Bro Anthony buat ini kesempatannya. Mungkin saya minta waktu singkat pada jelas aja ngejelasin soal Foundry Academy ya teman-teman. Jadi sedikit cerita sebelum saya share. Jadi di bulan Juni kemarin itu kita launching satu platform ekosistem namanya Foundry. Goal kita adalah kita mau menghubungkan para champions of innovation yang ada di Indonesia. Supaya apa? Supaya karena kita lihat ekosistem kita ini sebenarnya banyak potensi. Baik itu kreatif ekonomi, baik itu digital ekonomi. Cuman kendala adalah nggak banyak startup yang survive, khususnya during this tech winter dan sebagainya. Jadi kita lihat, oke, kita juga mau tahu, ada nggak sih orang-orang yang mau support? Ada nggak sih mentor-mentor yang bisa ngebantu untuk mempertajam bisnis teman-teman? Therefore, kita buatlah satu program dengan kurikulum yang berbasis khusus buat startup lokal, ya buat Indonesian founder, buat entrepreneur yang pengen go digital, itu kita bikin namanya Foundry Academy. Apa itu Foundry Academy? Foundry Academy itu kita bilangnya we are the premier startup launch bootcamp di Indonesia. Kenapa? Karena di dalam prosesnya ini bukan sekedar kurikulum akselerator biasa gitu ya, tapi ini kita ngambil dari salah satu program dan pengalaman dari Bapak Andi Zain.
Bapak Andi Zain ini adalah director dari Foundry Academy. Beliau itu pengalamannya udah 30 tahun lebih, ya, ngelola dana 500 juta dolar dari investor. Dia udah nginvest kurang lebih ke 40 perusahaan, dan dari 40 perusahaan itu, 4 diantaranya udah unicorn, 2-nya IPO. Ya, in total beliau udah ngajar, udah mentoring mungkin udah 1.000 startup kurang lebih, karena udah jalan ini hampir sekitar 12 tahun. Mulai dari program akselerator dibikin, ngajar, bikin co-create kurikulum barengan sama Universitas Pasmul, gitu ya. Dan dalam pengalaman dia, kurikulum ini dibikin secara khusus untuk local founders. Oke. Kenapa? Karena kita tahu ngebangun perusahaan itu nggak gampang. Ada beberapa fakta, kayak misalnya contoh, ada orang bilang 90% startup itu akan mati, gitu ya. Berarti yang survive itu cuma 10%. Dan di sini faktanya ada fakta baru juga. Ternyata hampir 80% perusahaan yang sudah terima pendanaan itu dalam 1,5 tahun, ya, 18 bulan kemudian, itu bisa jadi mati. Bisa burst. Gitu. Ini yang perusahaan yang dapat pendanaan loh, teman-teman. Apalagi perusahaan yang nggak dapat pendanaan. Seberapa sulitnya mereka, gitu. Makanya goalnya Foundry Academy, yuk gimana caranya ya kita bisa increase success rate dari para startup founders. Idenya dipertajam, bisnisnya diperbaiki. Gimana caranya teman-teman bisa ngecoba, contoh tadi Ibu Feni, oh kayak saya pengen bikin kayak gini deh, saya mau bootstrap gitu. Oke, tapi Ibu Feni tahu nggak stepnya kayak gimana? Langkah-langkahnya seperti apa sih mesti diambil? Nah, di dalam proses Foundry Academy ini, karena kurikulumnya udah jelas, step by step seperti apa. Jadi, Bu Feni dan teman-teman itu kalau ikutan Foundry Academy, waktunya nggak kebuang percuma, gitu. Dia juga termasuk menjadi salah satu akses, oh, akhirnya saya bisa ketemu nih sama orang-orang yang ada di sektor teknologi, termasuk juga para mentornya. Ini adalah teman-teman yang mau support Foundry Academy. For sure, kita nggak bisa bayar mereka, karena jelas ini adalah orang-orang yang udah levelnya tinggi banget. Ada co-foundernya Eviseri, ada founder dan CEO-nya Eviseri, ada Gibran, ya kan? Ada Gary Undarsa, itu adalah co-foundernya Tiket.com. Ya, ada Pak Edi Danu Saputro, beliau ketuanya Asosiasi Venture Capital, juga CEO-nya BNI Ventures. Ya, ada juga di sini beberapa teman-teman dari Tokopedia, di sini ada Iman Usman di Ruang Guru, oke, ada dari Goto, ada Herman. Jadi ini kita ajak teman-teman buat ngebantuin teman-teman mempertajam ide bisnis yang ada. Oke, ini sebenarnya buat siapa sih gitu yang bisa join? Satu, mungkin kamu lagi ngeliat, oh kayaknya saya pengen bikin startup deh gitu. Boleh, bisa dicoba di sini. Teman-teman di bisnisnya D2C, retail, misalnya lagi pengen, kayaknya saya pengen bikin startup dari bisnisnya saya. Boleh banget, silakan join, bergabung. Karena memang ada mentor-mentor yang kita udah pilih yang sesuai dengan kategori tersebut. Yang kedua adalah, barangkali kamu emang udah jadi startup founders, udah jalan nih, setahun, atau udah jalan mungkin 1,5 tahun, udah dapat pendanaan, bisa jadi. Tapi kayak kamu ngerasa, kok kayaknya ada yang kurang pas ya sama startupnya gitu. Kok kayaknya bisnis saya gitu-gitu aja. Apa saya salah target market? Atau saya salah fitur dan sebagainya? Nah, kamu bisa ikutan. Untuk apa? Di program ini di-refresh lagi. Jadi nggak harus bikin ide baru. Justru bisa aja bisnismu yang sekarang itu diikutin ke dalam program ini untuk diuji kembali. Istilahnya divalidasi ulang lah, kurang lebih seperti itu. Dan yang ketiga adalah profesional. Mungkin di sini nggak banyak yang profesional, tapi daripada kalau memang ada ya di sini yang profesional yang sekarang lagi kerja sama orang gitu ya, jangan langsung resign terus bikin startup. Justru dibikin dulu nih, dites dulu di sini, kira-kira bakal lolos gak sih? Idenya tervalidasikah? Kalau emang oke, lulus ya, jadi selama 12 minggu sesinya, ya udah baru deh tuh pikirin lompat ke karir yang baru. Tapi kalau misalnya belum, jangan tiba-tiba ngasih surat resign, terus pusing sendiri nanti, malah resiko. Ya, apa sih yang ngebedain? Yang pertama adalah teman-teman, kalau kamu mau bangun bisnis, bangun startup yang sukses,
kamunya sendiri juga mesti jadi founder yang hebat gitu. Mesti punya mindset yang bagus. Makanya di dalam Founder Academy yang dibentuk itu bukan cuma startupnya, tapi dirimu secara pribadi sebagai founder terus kayak gimana. Dan ketika kamu masuk ke Founder Academy, enaknya adalah kamu akan ketemu sama orang-orang yang juga sama-sama passionnya, yang punya drive, yang sama-sama pengen dampak. Jadi lingkungannya itu positif, energinya itu sama-sama kayak, yuk gue mau pengen bikin bisnis juga nih sama-sama. Yang kedua adalah idenya dipertajam. Jadi nggak cuma sekedar foundernya, tapi idenya masuk akal apa enggak. Nanti ada proses validasi yang di-review juga sama investor-investor. Jadi bukan saya nih yang nge-review, tapi justru ada investor network yang dia ngeliat, karena namanya investor ya, kita ngeliat startup tuh nggak cuma satu gitu. Kita dalam 1 tahun mungkin kita bisa ketemu 100, bisa ketemu 200, sehingga kita tahu, oh yang berhasil tuh yang kayak gini loh. Yang dapat pendanaan tuh yang kayak gini idenya. Nah itu mereka bisa kasih feedback. Yang ketiga, networknya. Percuma kalau kamu udah jadi founder yang oke banget, idenya udah bagus, tapi kamu nggak kemana-mana, karena kamu nggak kenal siapa-siapa. Makanya dibikinlah si Founder Academy ini, supaya kamu bisa ikutan. Kamu bisa ada di dalam ekosistem yang saling support, termasuk juga pendanaan. Baru yang terakhir adalah launching support-nya. Bahwa di dalam Founder Academy, yuk, kalau kamu lulus, udah jelas, kita akan bawa kamu kenalan sama investor-investor lain. Sehingga kamu akan ketemu. Sambil jalan kamu ngebangun aset-aset ini, di dalam sisi kurikulumnya, itu kita akan ngajarin gimana sih bikin tim, gimana sih bikin produk yang bisa diterima sama pasar. Kalau udah ada produknya, launchingnya kayak gimana sih yang bisa di growth hack, berarti kayak gitu. Termasuk juga business planning dan juga cara pitching. Oke? Nah, kurang lebih proses kurikulumnya itu kayak gimana sih teman-teman kalau ikutan Founder Academy, itu saya mesti ngapain ya gitu, atau saya akan belajar apa? Teman-teman akan ikutin secara total itu ada 12 minggu. 12 minggu ini sebenarnya fasenya dibagi jadi 2. Ada 6 minggu pertama itu adalah si Startup Master Plan Course ya. Jadi di sini itu teman-teman akan belajar ya soal master planning, gimana teman-teman bikin perencanaan soal startup nih, saya sambil catat ya. Jadi di sini teman-teman akan belajar nih selama 6 minggu akan belajar soal sebenarnya kalau kita jadi startup founders tuh ngelihat visi ngebangun bisnis tuh kayak gimana sih. Dengan visi saya seperti itu, masuk nih ke minggu kedua, yaitu belajar soal people-nya. Saya mesti cari orang yang kayak gimana untuk membangun bisnisnya. Oke? Karena kenapa? Kalau udah tahu visinya kemana, orang-orangnya diajak kayak gimana, baru yuk, oh berarti karena saya udah tahu orang-orang kayak gimana, saya mau bikin produk yang seperti apa. Masuk sesi berikutnya, traction dan marketing. Yang terakhir adalah revenue and profit, bikin bisnis model seperti apa. 6 minggu ini teman-teman, PR-nya adalah kalian nanti dikasih tugas setiap minggu. Oke, saya benerin dulu. Jadi gini, selama 6 minggu, setiap sesi itu kalian akan ketemu dengan mentor. Mentornya ini jadi formatnya kelas ya, kelas umum. Jadi satu ruangan Zoom, barengan sama peserta yang lain, ada mungkin mentor 1 atau 2, yang topiknya sesuai dengan si topik yang kita kasih di sesi tersebut. Udah selesai, kita akan kasih tugas buat teman-teman untuk kalian isi. Sehingga setelah sesi 1 jalan, oke, sesi 2, sesi 3, 4, 5, kalian at the end, itu kalian akan bikin pitch deck yang isinya tentang idenya kalian. Diapain idenya? Nanti di minggu ke-6, nah ini masuk eliminasi. Yang eliminasi adalah teman-teman dari visi. Dia akan evaluate, oke, ide kamu kurang bagus, gitu ya. Jadi ada kemungkinan teman-teman ikut, mungkin di minggu ke-6 kalian bisa jadi kena eliminasi. Ada kemungkinan seperti itu. Oke, itu yang Itu yang fase pertamanya. Nah, setelah udah selesai, oke, maka lanjut kalau teman-teman lolos dari eliminasi tersebut, masuk ke sesinya face to face. 6 minggu berikutnya adalah face to face. Ngapain? Ini kita istilahnya venture bootcamp. Ngepertajam konsumen, ngepertajam revenue, seperti apa, develop produk baru seperti apa, go to market launchingnya seperti apa.
Sehingga setelah sesi ini kalian akan bisa dapetin, kalian bikin business planning yang tadinya hanya sekedar ide, udah lolos eliminasi, ikutan ini bisa jadi bisnis. Oh, ternyata gini toh. Dan ada kelas-kelas seperti investor research. Kita mesti cari investor kayak gimana sih? Kan tadi ya, ini sebenarnya situasi lagi kayak gini, investor tuh mau invest apa enggak? Iya, mau. Tapi kita mesti cari investor kayak gimana. Diajarin cara pitching, cara jualan, ngobrol sama investor kayak gimana, sehingga nanti teman-teman masuk ke demo day. Jadi ini dua nih, idenya ada, udah jadi business planning, sehingga kalian bisa presentasi di demo day. Itu kalau teman-teman lolos eliminasi setiap minggu. Jadi ada kemungkinan kalau teman-teman ikut, ya di akhir sesi bisa jadi, ya kamu mungkin nggak ngeliat teman-teman kamu yang barengan sama kamu berjuangnya. Bisa jadi seperti itu. Ya. Dan memang program ini jujur nggak buat semua orang. Program ini kita buat setajam mungkin supaya emang yang ikutan emang siap jadi bisnis. Setelah selesai 12 minggu, bisnisnya bisa langsung jalan. Bukan cuma sekedar ide aja. Oke, dan sambil jalan itu akan dapat case study dari startup-startup seperti dari teman-teman di Tokopedia, Tiket.com, dia akan sharing gimana sih dia bangun bisnisnya seperti apa. Dan inilah di sesi idea pitch yang minggu ke-6 tadi yang dieliminasi, yang review adalah ini partner-partnernya dari venture capital. Untuk teman-teman yang mungkin bergerak, saya pengen bikin startup di bidang healthcare gitu. Ada di sini kita bikinin panel khusus ya, yang isinya adalah teman-teman dari Kemenkes untuk bisa bantu memperdayakan bisnis kalian. Dan juga barangkali mungkin, tapi kan bisnis saya nggak bisnis startup gitu, saya lebih ke retail, saya lebih ke D2C misalkan. Ya, kita juga collecting sambil jalan ini kita mengkonfirmasi beberapa mentor untuk ikutan. Contoh kayak misalnya di sini ada Ahmad Pakatiri. Dia ini foundernya Hypefest. Hypefest itu yang invest ke beberapa D2C brand, ya kan, kemudian di support sales-nya, marketingnya, distribution-nya gitu. Ada Pak Denny Santoso, ada Coach Yohanes, Doni Pramono yang bikin Sour Sally udah 11 tahun lebih, ya ada Mary Riana dan teman-teman yang lain. Jadi kita berusaha untuk sebanyak mungkin bawa mentor-mentor yang relevan dengan bisnisnya teman-teman, sehingga teman-teman bisa sambil jalan untuk ngembangin bisnisnya supaya bisa terus maju gitu. Di sini akan ada sesi-sesi bonus juga dari sharing sessions dari para founders. Sebagai ini 2-3 slide terakhir, kenapa sih mesti ikutan Founder Academy? Yang pertama itu kita tuh sistematis banget teman-teman, karena ini bukan program baru. Kita udah jalan ini 12 tahun lebih. Kita adjust kurikulumnya supaya buat founder yang fokusnya ke Indonesia market dan juga Indonesian founder. Step-step itu ada urutannya sehingga kamu bisa bikin planning lebih baik. Kalau misalkan ternyata aduh kayaknya nih yakin gak yakin nih gitu ya, itu nanti kita akan kasih namanya sprint untuk nge-push kamu lebih lagi. Oke, ada progresnya, ada PR, ada tugasnya. Dan kalau misalnya kamu tiba-tiba, aduh udah nggak mau nih, kayaknya nggak, udah nyerah dan sebagainya. Kalau kamu belum keeliminasi, itu kita bisa kasih tugas tambahan. Supaya apa? Supaya kamu fokus. Aduh, gimana ceritanya orang udah pusing kepala terus dikasih PR lagi. Iya, justru itu karena jadi entrepreneur emang nggak mudah. Makanya ada tugas-tugas yang kita kasih realistik supaya teman-teman yang memang ngerasain ngebangun perusahaan itu seperti itu loh. Dan ya kalau memang nggak kuat, bisa jadi kalian akan tereliminasi. Karena memang at the end, seperti yang saya sampaikan, di akhirnya mungkin nggak semuanya akan stay. Bisa jadi itu kamu akan ikutan dan ya syukur-syukur sampai akhir. Kemungkinan besar 10-15% yang bakal lulus dari total berapa, misalkan 100 orang bisa gitu. Nah, program ini mungkin saya ulang kembali ya. Jadi selama 12 minggu belajar, oke, 6 minggu pertama itu semuanya full online, oke, via Zoom. Oke. Dan minggu ke-7 dan seterusnya itu kita akan lakukan secara offline di Jakarta. Jadi saya saranin kalau teman-teman ada kalau memang bisa domisili di Jakarta, saya saranin ikut. Kalau di luar kota gimana? Di luar kota
kalau emang bisa lolos eliminasi sampai minggu ke-6, selama mungkin 5 minggu berikutnya, 6 minggu berikutnya yang offline. Saya saranin kalau bisa pindah dulu gitu, diinkubasi di sini. Kenapa? Karena kamu akan ketemu langsung beda ya, belajar offline sama online tuh beda. Feelingnya beda. Oke. Close registration tanggal 31, kita akan kick off tanggal 16 Februari, 2 hari setelah pemilu. Ya, kan ini makanya tadi saya bilang kan, kita tuh nggak ada pengaruh sama politik. Jadi biarpun tanggal 14 hasilnya apapun, ya tanggal 16 kita tetap jalan. Gitu. Dan demo day-nya di bulan Mei. Biayanya berapa? Biayanya itu nanti teman-teman bisa info, ya bisa request lewat iCommunity, bisa dapat diskon 40%. Jadi regular price kita itu di 12 juta rupiah, oke? Dan dapat diskon 40% ketika kalian daftar lewat iCommunity. Nanti bisa ngomong sama Bro Juanda atau Bro Anthony, saya mau ikutan dong daftar enroll di Foundry Academy. Yes, kasih tahu aja. Nanti kita bantu proses dari situ. Kalau lihat kayak gini, wah, ini berarti Foundry Academy make money dari sini nih. Kita diperes gitu ya. Padahal sebenarnya kita nggak make money dari sini, teman-teman. Saya kasih tahu ya. Yang pertama, udah pasti kita nggak bisa bayar para mentor. Karena itu mahal banget gitu. Yang kedua, uang ini, teman-teman, kalau kalian lulus, ya, kalau kalian lulus sampai akhir, uang ini kita kembaliin berapa jumlah uang yang kalian bayarkan untuk masuk ke dalam program Foundry Academy, itu nanti kalau kalian lulus, uangnya 100% kita kembaliin. Jadi kalau kalian lulus, kalian join program ini 7.200.000, pas lulus kita kembaliin uang kalian. Itu yang pertama. Tapi kalau ke eliminasi gimana? Kalau ke eliminasi, teman-teman, kamu boleh ikutan Foundry Academy di batch berikutnya for free. Ini tuh risk free. Kamu lulus sampai akhir uangnya dibalikin, kamu kena eliminasi di batch berikutnya, cuma kesempatan 1 kali, kamu bisa ikutan Foundry Academy lagi for free. Jadi bayangannya ibaratnya kalau kamu bayar 7.200.000, ya kamu ikutan Foundry Academy ikutan 2 kali. Kalau kamu kena eliminasi. So this is bisa dibilang risk free. Makanya kita expect teman-teman bisa ikutan di sini. Bisa join. Dan kalau kamu lolos jadi top graduate, kamu lulus, you get, bukan kita kasih grand cash, kita kasih modal untuk kamu bisa kickstart your business, di launching itu sejumlah 100 juta rupiah. Investment offering. So that will be all. Jadi kalau kamu mau enroll bisa langsung register di sini. Waktu register ditulis pilihannya, dapat info dari iCommunity, nanti akan di reach out, kemudian akan dikasih diskon khususnya untuk proses payment-nya. So please enroll sesegera mungkin karena ini udah tinggal ngitungan hari ya. Kelasnya akan semakin padat, slotnya terbatas, jadi sebisa mungkin langsung enroll sekarang. Gitu. Saya rasa itu aja, Bro Juanda dan Bro Anthony. Kalau ada pertanyaan atau mungkin mau diakhiri, saya ngikut. Ya, sekali lagi thank you udah dikasih kesempatan buat sharing soal Foundry Academy ini di sini. Gitu. Oke. Thank you Bro Richie sudah jelaskan tentang Foundry Academy ya. Yes, Dan sama-sama. Saya agak sedih nih, to be honest. Kenapa? Kok sedih? Iya, sedihnya kenapa nggak 2 tahun yang lalu gitu pada saat saya start, udah ada ini, jadi saya bakal join langsung. Thank you. Makasih supportnya. Sedihnya karena itu gitu loh. Tapi anyway, mungkin nggak berjodoh ya untuk saya, tapi untuk teman-teman di sini, saya pernah ngikut kelas-kelas seperti ini deh, and to be honest, saya share sedikit ya background saya. Nah, jadi saya ini adalah, saya pebisnis lah, saya pebisnis konvensional. Nah, dan saya ada rencana untuk memulai satu startup. Dan saya tuh punya gelar S2 gitu loh, dan S2 saya itu adalah di manajemen bisnis. Nah, tetapi pada saat saya masuk di industri startup ini, saya melihatin kok kayaknya manajemennya beda ya, kok cara mainnya beda gitu loh. Dan dari sana saya putuskan untuk mengambil kelas startup. Dan dari sana saya belajar, oh ternyata memang manajemennya ini berbeda nih antara bisnis konvensional dengan bisnis startup.
dan itu membantu saya dalam proses untuk mendesain startup saya untuk menjadi kondisinya lebih baik lah dan lebih tajam sesuai dengan memang pakem-pakem daripada startup, karena ada beberapa prinsip itu yang sedikit berbeda. So bagi teman-teman yang pengen belajar tentang startup, saya sangat rekomen untuk ikut kelas Foundry Academy ini. Kenapa? Karena memang 7 juta itu kelihatannya besar ya. Nah, tetapi to be honest for a business itu is nothing gitu. Apalagi tadi kan itu udah keren banget tuh yang mentor-mentornya, dan kalian mungkin bisa bayar nilainya, tapi nilai pengalaman dari mentornya itulah yang priceless-nya tuh ada di situ gitu loh. Karena mereka bicara dari real experience itu seperti apa. Dan bagi pebisnis yang konvensional di sini, saya juga rekomen untuk coba aja ikut kelasnya. Kenapa? Di sini karena akan membantu ada teknik-teknik baru yang dipakai di startup dan itu bisa diaplikasikan di bisnis konvensional kita gitu loh. Misalnya salah satunya adalah teknik design thinking. Nah, ini menarik banget dan to be honest untuk course yang waktunya cukup panjang dengan nilai dalam tanda kutip cuma 7,2 juta, ya kalian coba carilah gitu loh di mana lagi yang bisa dapat nilai seperti itu. So, Bro, ya, ada pertanyaan tuh bro dari oh ya, Purchase Pacifica. Boleh tanya sekelas ada berapa peserta? Kita kurang lebih itu sekitar target di 100. Karena baik lagi akan ada potensi eliminasi gitu. kalau Jadi makanya emang tough proses banget gitu. Jadi segera daftar lah. tapi itu yang bikin seru ya, maksudnya ada eliminasi itu jadi gimana gitu loh. Iya, karena kalau nggak gini, kalau nggak eliminasi, jadinya nggak serius Yes. Terus gitu. pendaftaran Grup atau pendaftaran grup perorangan? atau perorangan? Oke, pendaftaran bisa by group. Jadi gini, kamu daftar nih sebagai founder gitu. Kamu mau ajak co-founder kamu. Yang co-founder nanti dapat diskon lagi 25%. Jadi kamu daftar dulu, nanti kasih tahu aja kamu sama siapa gitu ya. Nanti kita akan structuring cost-nya ke kamu. Kenapa? Karena gini, saya sih nyaranin kalau bisa ngajak co-founder. Bukan tujuannya supaya supaya kelasnya cepat penuh. Itu bukan tujuan intinya. Bedanya adalah gini, ketika kamu ikutan kelas ini, kita udah ngelihat yang startup yang dua-duanya co-foundernya duduk bareng dan ikutan kelas, sama yang cuman yang satu lagi ngurusin kantor. Itu pas ngobrol itu udah beda. Setelah udah beberapa sesi itu biasanya udah nggak nyambung dan itu bisa jadi konflik. Makanya sebisa mungkin kalau bisa join barengan sama si co-founder. Oke, Ini ada Pak Bro Arjo Ajo nanya, nanya. untuk bisnis global Bisnis apakah global. bisa membantu? Bisnis global itu maksudnya berarti ada ekspor impor gitu ya? Marketnya mungkin luar negeri kali ya? Oh iya, bisa. In the end, this is sharpening your business gitu. Yang kita ajarin kan sebenarnya mulai dari visinya, produk. Intinya mempertajam. Dari yang pengalaman kita dan para mentor yang lain, kalau mau bikin bisnis yang sukses tuh kayak gini loh, gitu. Makanya terlepas itu bisnisnya global, terlepas itu lokal, itu sama-sama akan solve the problem. Gitu. Ya, kalau menurut saya sih tadi harga 7,2 ya tadi ya Bro Ricky itu murah banget sih. Karena bayangin aja teman-teman dengan bayar 7,2 itu bisa bernet. Kita nggak usah ngomongin ilmunya lah ya, ilmunya udah pasti berguna gitu kan ya. Tapi bisa bernetwork dengan tadi ya keren-keren banget tuh ya kan. Bayangkan kalau teman-teman, saya kenal beberapa mentornya tuh ya kayak Mary Riana, Coach Johannes G. Pauli, terus yang lain-lain ya. Teman-teman bayar 10 juta aja nggak dianggap kalau Ya. harganya lebih mahal dari itu kalau mau ketemu sama mereka gitu kan ya. Yes, dan ini langsung dengar dari mereka gitu. Betul, dan waktu itu saya juga ingat banget waktu saya pertama kali memulai bisnis saya gitu ya. Saya sampai rela loh bayar sekitar $1.000 agar bisa ikut seminarnya Kiyosaki dan foto bareng sama Kiyosaki gitu. Itu cukup membangun untuk branding saya terlepas dari ilmunya. Kalau ilmunya ya tetap dapat juga sih, tapi yang networkingnya itu yang nggak mungkin bisa dibayar lah. Paling kalau teman-teman mau foto misalnya sama Mary Riana ketemu di mall, Miss Mary numpang foto dong, paling cuma sekedar gitu doang gitu kan ya. Iya, betul. Gitu. Oke, Bro Andika boleh open mic aja nih, langsung aja tanya deh. Ya,
Bro Andika. Ya, Andika ada. Saya bisnis, oke. Ya, Pak. Saya bimbingan belajar, Pak. Saat ini 9 cabang dan secara offline. Iya. Ada bidang pendidikan nggak, Pak, di sana? Terus saya jujur orang yang nggak punya utang. Jadi saya nggak suka founder, Pak. Maksudnya saya nggak suka diinvest. Nggak suka diinvest, oke. Itu kalau saya mau cuma dapat ilmunya boleh nggak, Pak, di ujungnya? Iya, Saya memutuskan nggak perlu diinvest. boleh. Why not? Jadi saya belajar sistemnya segala macam. Lalu Yep. saya pernah ikut kayak gini. Ya ujungnya saya nggak menang. Kenapa saya nggak menang? Karena dari awal emang saya nggak pengen menang gitu, Pak. Saya nggak masuk pitching terakhir gitu loh. Karena Iya, kita semua saat ini kita 9 cabang offline. Mungkin kita satu-satunya bimbel yang saat COVID nggak pernah tutup offline, Pak. Nice. Oke. Jadi saya akuisisi banyak bimbel bangkrut Oke. saat COVID dengan harga sangat murah. Jadi kita sangat konvensional, semua tanpa utang, semua cash only. Cuman saya pengen belajar aja ilmu gitu. Berarti Thank you. kemungkinan cuma ikut 6 minggu secara online, habis itu stop gitu, Pak ya? Iya. Mungkin nggak juga sih. Bisa jadi masih gini. Bisa jadi Bro Andika justru karena kan bisnisnya udah jalan nih, ya, mengakuisisi bimbel-bimbel yang lain. Kan sebenarnya gini, story-nya bimbel yang education itu kalau yang evaluasi kita di market, education itu tuh tough, gitu. Not that easy untuk bisa scaling dan sebagainya. Terus termasuk juga yang cerita terakhir soal Zenius kan juga burst, ya kan? Jadi tujuannya adalah apakah ada secara khusus yang bidangnya pendidikan? Kita belum set. Tapi yang di-share adalah begini. Mentor-mentor ini, mereka share pengalaman mereka ngebangun bisnis itu seperti apa. How they build their business. Jadi kita belajar dari pengalaman mereka, oh ternyata tuh kalau kita mau set target market yang benar, tuh step-nya kayak gini loh. Karena yang ngomong itu adalah mereka yang memang udah succeed, udah jalan secara bisnis seperti apa. Gitu. Terus terkait soal eliminasinya. Kalau tadi kan ngomongin soal, kalau saya nggak terima pendanaannya, saya nolak misalnya gitu. Boleh nggak? Ya boleh. It's your rights gitu. Karena kita pun nggak memaksa bahwa yang ikutan kita, contoh, ada beberapa program yang kalau mau ikutan, itu nanti yang menang mesti kasih saham. 4% atau 5%. Gitu. Di sini nggak ada. Nggak ada kayak gituan. Jadi tujuannya kalau memang mau belajar ya sebenarnya di sini mempertajam bisnis. Nah kalau eliminasi gimana? Sebenarnya kalau emang udah jadi bisnisnya, diikutin dengan kurikulum yang ada termasuk dengan tugas-tugasnya, dijalanin. Kalau emang sampai akhir bisa ngikut, kenapa enggak sebetulnya? Kan nggak harus, ya udah di minggu ke-6 pokoknya saya sengajain dieliminasi gitu, kan nggak juga. Kalau emang bisa sampai habis kan kenapa enggak kan? Jalanin aja terus. Nggak usah kepikiran kayak, aduh, soalnya nanti kalau sampai habis nanti saya mesti terima uangnya. Nggak juga. Itu kan modal yang kita siapkan. Kalau emang nggak mau diambil nggak apa-apa, then we will pass on to the next graduates, kan bisa seperti itu. Ya, atau tapi menurut saya sampai lulus kan balik juga tuh 7,2-nya ya, Bro. Iya betul, gitu. Nggak usah pusingin kayak nanti saya nggak mau ada utang sama investor gitu enggak. Goalnya adalah di sini kita siapin platform pembelajaran buat kamu ketemu sama mentor-mentor yang sudah berpengalaman ngebangun bisnis startup secara khusus kayak gimana, sehingga ya kalau kita nanya kan juga lebih enak kan gitu, nggak ngambang-ngambang. Kurang lebih seperti itu. Semuanya online ya Pak? 6 minggu online, oke. Minggu ke-7 dan seterusnya itu akan offline. Dan semuanya dilakukan after office hour ya. Jadi nggak mengganggu teman-teman yang mungkin day to day kan mungkin bisnisnya juga berjalan kan. Jadi itu dilakukan after office hour. Kalau saya misalkan Pak, saya mau belajar kan berarti sampai tahap minggu ke-6. Lalu minggu ke-7 kalau misalkan saya nggak lewat, saya nggak boleh ikut kan? Iya, ke eliminasi. Gitu. Tapi di dalam program tersebut selama kan Pak Andika itu tetap dihitung sebagai batch 1 dari Founder Academy. Pak Andika tetap bisa nonton video-video yang memang Pak Andika udah ikutin sesinya. Gitu. Jadi tetap bisa belajar, tapi yang sesi dinya enggak. Kan eliminasi soalnya. Gitu. Oke. Jadi 6 minggu pertama ya, Pak. Lalu 6 minggu pertama online. Enggak, karena kebetulan saya kerja setiap hari, Pak. Nggak ada hari libur. Saya baru selesai kerja jam 8 malam every day. Senin sampai Minggu. Jadi saya juga minggu nggak bisa datang yang minggu ke-7 untuk offline, Pak. Itu kenapa saya tertarik, karena ini online kan.
Sip, ya, you can join for the first 6. Anyway, kan kalau misalnya eliminasi bisa join yang di sesi batch berikutnya, yang Yes. online gitu. Oh, So I think you've got nothing to lose sih sebenarnya. Kalau saya ngomongnya sih agak kayak gitu ya. No risk juga. For the 6 months you learn, you pay. If you're being eliminated, join lagi di batch berikutnya. Oke, Gitu. oke, Thank makasih you, Pak. Pak Andika. Thank you, thank you. Thank you. Ini ada Ada. satu pertanyaan terakhir nih. Yes, Mungkin dari apa nih, Purchase Pacifica mau langsung online atau mau boleh langsung aja. sekarang? Yuk, langsung ngobrol aja. Gitu Aduh, supaya kita bisa jawab langsung dan karena iya, sudah malam, lebih enak anak kan istri tanya. menunggu di rumah. Ya langsung aja kali dibacain bro. Jadi Ah, ini dia udah open mic kok. Silakan. Iya, Kedengaran ya suara saya ya. Yes. iya. Jadi Dengan ibu saya siapa, Ma? saya dengan Lili. Lili, oke. Ya, jadi saya mau nanya, kan tadi ada sampaikan ada eliminasi. Nah, tadi juga ada sebenarnya ada yang nanya juga peserta. Tadi juga disarankan sebaiknya founder dan co-founder itu ikut bareng supaya bisa. Nah, jadi saya bingung ya. Sebenarnya nih kalau mengikut ini apakah pekerjaan-pekerjaan atau PR-PR yang diberikan itu sebenarnya dikerjakan bersama dalam atau per individu? Soalnya kan ada eliminasi itu, maksudnya gimana ya? Betul. Saya kurang paham. Kalau misalkan datangnya joinnya sebagai co-founder berdua, maka tugasnya barengan. Oh, tugasnya barengan. Tugasnya barengan. Gitu. Karena kan as a founder dan co-founder ya, gitu. Tapi kalau misalnya sebagai individu ya ngisi tugasnya sebagai individu. Oh, seperti itu. Oke. Ya, sudah. Oke, saya paham. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Terima kasih. Oke, thank you ya Bro Richie buat sharing-sharingnya hari ini dan juga kepada Foundry Academy-nya, thank you juga sudah jelaskan dan bahkan thank you juga sudah berikan diskon spesial bagi member iCommunity. Yes. Nah, semoga dari teman-teman yang hadir hari ini bisa mendapatkan benefit dan nggak cuma dari pembelajaran tapi juga bisa join di sesinya dan di situ mudah-mudahan startup dari iCommunity ada yang bisa join, bisa bertumbuh dan ya insya Allah bisa menjadi unicorn lah seperti itu dengan bantuan dari Foundry Academy. Nah, anyway dan kalau mau ini bro, kalau mau join bisa hubungin ke Nadila, mungkin Nadila boleh tulis nomor teleponnya ya. Jadi nanti bisa di save atau tadi Bro Anthony juga sudah menaruh grup chat ya untuk bergabung di WA grup iCommunity X Startup Huddle Jakarta. Jadi nanti juga bisa dilanjut di WA tersebut. Oke, so kembali thank you kepada Bro Richie dan kita akhirnya harus sampai ke akhir sesi ya. Nah di akhir sesi ini saya mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Semoga sharing hari ini bermanfaat dan jangan lupa untuk register ke iCommunity.id. Di sana ada berbagai promo dan nanti itu kita akan invite ke apabila sudah bergabung nanti kita bisa invite ke iCommunity yang grup yang lebih besar. Nah, untuk sementara silakan teman-teman itu bisa join di grup iCommunity versus Startup Huddle Jakarta. Nah, di sana itu kalau mau belajar tentang startup itu grupnya di sana. So, thank you atas waktunya dan kembali waktu juga yang harus memisahkan kita. So, thank you dan selamat malam. Thank you kepada Bro Richie. Thank you semua. Thank you Bro Richie. Sama-sama. Ya. Thank you Ketemu lagi Bro Jonah, thank you Bro Anthony ya. Minggu depan. Yes, sampai jumpa. Bye-bye. Have a good night. Bye-bye.